Sementara itu, pemirsa, KPU Provinsi Bali menetapkan paslon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, yakni Wayan Koster dan Giri Prasta sebagai pemenang pemilu Kada Bali dengan memperoleh suara terbanyak dan mengungguli pasangan nomor urut 1, Made Mulyawan Arya Putu Agus Suradiana. Hal tersebut tertuang dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali yang digelar di Jimbaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster Giri Prasta ditetapkan sebagai pemenang dengan memperoleh 1.413.604 suara, mengungguli pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya Putu Agus Suradiana yang memperoleh suara 886.251 suara. Rapat pleno juga menetapkan partisipasi pemilih sebanyak 2.364.475 dari total 3.283.893 serta suara sah terbanyak, yakni ada 2.299.855 dan tidak sah sebanyak 64.620. Hasil rapat pleno selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh KPU, saksi paslon serta Bawaslu. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Made Mulyawan Arya SEMH dan Putu Agus Suradiana ST dengan perolehan suara sah sebanyak 886.251. 886.251. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan I Nyoman Giri Prasta SOS sebanyak 1.413.604 1.430.013.604. Sekali lagi 1.413.604. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 11.29 WITA. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pemirsa, hari ini sejumlah KPU daerah menggelar rapat plan penetapan gubernur dan wakil gubernur, salah satunya KPU daerah Bali. Bagaimana situasi dan jalannya penetapan gubernur dan wakil gubernur di Bali? Sudah ada reporter TV One di sana, Farah Manhila, yang akan mengabarkan langsung dari Bali. Selamat pagi, Farah. Farah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Rihana dan juga pemirsa. Memang saat ini KPU Provinsi Bali ini menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bali tahun 2024 di salah satu hotel di wilayah Kuta Bali. Dan memang kalau berdasarkan jadwal Rihana dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan ini memang agenda rapat pleno terbuka penetapan ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau yang artinya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun yang bisa saya sampaikan saat ini pemirsa, memang seluruh persiapan tengah dilakukan oleh KPU dan juga seluruh panitia sebelum memulai rapat pleno terbuka. Dan saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Provinsi Bali, Bapak I Gede John Darmawan, dan saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan jalannya rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur. Selamat pagi, Pak John. Ya, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Sehat, Pak, ini kita akan membahas atau kita akan memulai nih Pak rapat pleno terbuka yang akan dijadwalkan pada pukul 9. Sudah sejauh mana KPU Provinsi Bali ini menyiapkan rapat pleno ini dan bagaimana persiapan di masing-masing paslon yang sudah dikabarkan melalui Pak John sendiri? Tanggal 6
Januari kemarin kami menerima surat dari KPU Republik Indonesia terkait surat perintah untuk melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih 3 hari sejak surat dikeluarkan jika tidak ada BRPK atau bukti register perkara konstitusi. Jadi Bali salah satu dari 3 provinsi yang secara keseluruhan provinsi dan kabupaten kota lengkap tidak ada perkara konstitusi. Jadi kami serentak hari ini melaksanakan rapat pleno di tingkatan provinsi dan 9 kabupaten kota untuk penetapan calon terpilih baik itu gubernur, bupati dan wali kota beserta pasangan wakil-wakilnya. Baik, kemudian untuk agenda rapat pleno terbuka penetapan hari ini yang akan dimulai pada pukul 9 WITA atau 8 WIB ini apa saja ini Pak rincian agendanya? Ya, tentu saja yang pertama kami sesuai dengan kebiasaan kami akan membacakan tata tertib. Setelah itu kami akan ketua akan membuka rapat pleno secara terbuka dan dapat disaksikan langsung secara live. Dan setelah itu kami akan membacakan perolehan hasil dan juga langsung melakukan proses penetapan dan membuat SK penetapan. Setelah proses hari ini selesai, besok kami langsung menyerahkan surat penetapan ini kepada Ketua DPRD Provinsi Bali untuk bisa diajukan terkait proses pelantikannya. Dan hari ini kami mengundang kedua pasangan calon untuk hadir. Kita ingin menunjukkan bersama-sama kepada masyarakat Bali khususnya bahwa perhelatan pelaksanaan Pilgub Bali berjalan aman, tertib, lancar dan semua diterima hasilnya oleh semua para pihak itu. Ini informasi yang kami dapatkan juga memang selama proses pemilihan gubernur yang berlangsung ini ya Pak ya, tidak ada sengketa yang diajukan oleh pihak paslon 1 begitu ya Pak ya, Mulia Pas. Yang lantas kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, informasi yang Pak John terima nanti apakah hari ini paslon 1 ini yang kita bisa sampaikan yang memperoleh suara lebih sedikit begitu ya dibandingkan dengan paslon 2, apakah juga akan menghadiri rapat pleno terbuka dan kira-kira siapa saja nanti Pak yang diperkirakan akan hadir pada rapat pleno terbuka ini dari masing-masing paslon? Ya, kami sudah memberikan undangan secara langsung kepada kedua pasangan calon. Jadi kami memang berniat melakukan proses silaturahmi pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, dari situ kami dari paslon 2 yaitu yang calon yang memang memperoleh suara terbanyak memang sudah memastikan hadir secara lengkap berpasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sedangkan dari paslon 1 alasannya kesehatan ya, jadi kami juga tetap mengharapkan kehadiran dari paslon 1, sementara yang sampai jam ini kami baru melihat ketua tim kampanye yang hadir beserta ketua partai pengusungnya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan undangan lain yang juga akan hadir pada rapat pleno terbuka kali ini, mungkin bisa dipaparkan Pak? Ya, kami mengundang tentu saja sesuai dengan ketentuan, mengundang pasangan calon, mengundang forum komunikasi pimpinan daerah, mengundang ketua partai pengusung pasangan calon, dan juga kami mengundang stakeholder terkait dan tentu saja rekan-rekan media, dan kami sampaikan ini bisa dilaksanakan atau disaksikan secara live di YouTube karena memang bentuknya adalah rapat pleno terbuka. Jadi masyarakat bisa mengikuti proses rapat pleno terbuka ini dengan langsung. Seperti itu. Usai dilakukan penetapan setelah SK diterbitkan begitu ya Pak. Kemarin saya juga sempat membaca bahwa memang KPU Provinsi Bali sudah meneliti seluruh SK yang akan di rapat plenokan pada hari ini. Kemudian apakah akan ada agenda perhelatan lain yang akan digelar oleh KPU Provinsi Bali atau seperti apa? Ya, kalau berkaitan dengan pasangan calon ini adalah proses terakhir kami ya, terkait proses pemilihan kepala daerah yang berhubungan dalam secara administratif maupun secara langsung kepada pasangan calon. Karena pasca proses pencalonan, proses pemungutan suara, rekapitulasi sampai hari ini ke proses penetapan calon terpilih, maka ini adalah proses pamungkas secara tahapan. Tetapi kami dari KPU Provinsi Bali secara tahapan kami masih memiliki waktu untuk melaksanakan evaluasi dan juga ingin melakukan proses FGD, tanggapan masyarakat, menerima masukan masyarakat, evaluasi secara langsung bagaimana sih pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dan bagaimana persiapan kita untuk bisa memberikan yang terbaik rekomendasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah 5 tahun mendatang. Baik,
Terima kasih banyak informasinya Pak John. Semoga rangkaian acara pada rapat pleno terbuka hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak John. Dan pemirsa, memang dapat kami sampaikan proses rapat pleno terbuka di wilayah Bali, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali tahun 2024 ini nanti akan dimulai, dan kami akan kabarkan terus bagaimana jalannya rapat pleno terbuka yang digelar di salah satu hotel di wilayah kota. Demikian informasi sementara dari wilayah Bali, Rehana.